Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, prajurit Senshi yang masih bertahan menghadapi pasukan Taisu, jumlahnya kurang dari 10.000, dan kebanyakan dari mereka telah terluka. Namun mereka masih menghadapi ratusan ribu prajurit Taisu yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Tentu saja, kuantitas bukanlah kunci sukses atau kegagalan mereka. Namun mereka tidak tahu lagi sudah berapa banyak prajurit Taisu yang telah mereka hadapi hingga saat ini, yang seperti tidak ada habisnya. Karena para prajurit Taisu ini seperti ombak yang menghantam karang satu demi satu, sehingga betapapun kuatnya karang tersebut, dia tidak dapat menahan erosi ombak yang terus-menerus menghantamnya. Sehingga jika dilihat dari penampilan bintang ini, itu sudah cukup membuat kaget semua orang yang datang ke sini. Karena air sungai yang semula tidak berwarna, sekarang berubah menjadi merah cerah. Dan dedaunan di bintang ini yang awalnya berwarna hijau, tanpa kecuali semua bunga tumbuhan dan pepohonan, sekarang diwarnai merah darah. Sehingga segala sesuatu di dunia ini sepertinya telah berubah menjadi merah. Bahkan dari luar bintang tersebut hampir berwarna merah. Namun kenyataannya bintang ini penuh dengan vitalitas. Dan warna merah darah ini adalah darah para pejuang dunia Senshi. Serta darah para prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di bintang ini. Sehingga ada mayat di mana-mana. Dengan lengan patah dan tubuh yang berserakan di tanah. Yang membuat bau busuk memenuhi udara. Karena hampir semua prajurit Senshi di bintang ini tewas di tengah pegunungan dan ngarai. Dan mereka yang berdiri di selatan sudah menjadi prajurit terakhir dari bintang besar yang tersisa. Namun, meskipun ini adalah pertahanan terakhir mereka, tapi saat pejuang Senshi ini menghadapi agresi dari pasukan Taisu, mereka tidak gentar sama sekali. Sehingga para pejuang Senshi di bintang ini mampu menahannya hingga saat ini. Saudaraku, ayo bunuh mereka sebanyak mungkin bersama saya, kata pemimpin yang mengenakan baju besi yang rusak. Kemudian pedang yang berlumuran darah muncul di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah cahaya melonjak darinya, tapi fluktuasi yang memancar dari tubuhnya tidak lagi cukup kuat. Namun tidak ada niat untuk mundur. Bahkan sebuah cahaya pantang menyerah melintas di matanya. Adapun tidak ada cara untuk mundur sekarang, sehingga rasa takut juga berubah menjadi semacam semangat untuk terus berjuang. Sekarang ada kurang dari 10.000 orang yang berdiri seperti ini, tapi semangat suaranya sangat keras, sehingga bergema di seluruh ngarai. Tepat ketika para pasukan Taisu melesat maju, semua prajurit Senshi meraung bergerak maju dengan ganas, dengan pedang di tangannya. Pada saat yang sama, pemimpin itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, yang menyebabkan tanah di bawah kakinya penyok. Kemudian tubuh besar pemimpin itu melesat seperti bola meriam, dan langsung menyerang kerumunan prajurit Taisu seorang diri. Namun, meskipun para prajurit Taisu mengepung dan langsung mengelilinginya, dia bahkan tidak peduli berapa banyak temannya yang mati di sekitarnya. Pemimpin itu terus menyerang memegang pedang panjangnya dengan ganas. Namun, meskipun kekuatan para prajurit Taisu ini tidak kuat, tetapi dalam pengepungan ribuan prajurit Taisu sendirian, cepat atau lambat kekuatannya akan habis. Jadi dengan cara ini, dia dan lainnya pasti akan mati. Oleh karena itu, dia mengayunkan pedangnya secara acak ke arah ribuan prajurit Taisu. Bahkan, jika seluruh tubuhnya akan hancur dan dia akan mati, dia tidak membiarkan prajurit Taisu di depannya selamat. Karena dia punya modal yang cukup untuk menukar 1.000 prajurit Taisu dengan 1 jiwa. Atau bahkan menukar nyawanya dengan 10.000 prajurit Taisu. Hanya saja, apa yang dia tidak ketahui adalah dengan dukungan sumber daya yang luar biasa dari Senshi, para prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya dapat dibiakkan. Lagi pula, prajurit Taisu yang tewas dalam pertempuran
mereka tidak memiliki jiwa, karena mereka hanyalah tubuh tanpa jiwa. Karena dengan teknologi Taisu, para prajurit Taisu ini dapat dibuat lagi. Bagaimanapun, setelah sebagian besar prajurit Taisu mati, baju besi dewa palsu pada dasarnya tidak rusak. Sehingga Taisu dapat mendaur ulangnya dan terus menciptakan prajurit Taisu kembali. Oleh karena itu, semua prajurit Taisu yang mengepung para prajurit Senshi, kecuali menghancurkan baju besi dewa palsu, mereka pada dasarnya tidak akan kehilangan nyawa mereka. Pada saat ini, ribuan prajurit Senshi di ngarai. Mereka seolah-olah tenggelam dalam air, sehingga hampir sulit menemukan sosok mereka di antara banyak prajurit Taisu yang mengepung mereka. Saudaraku, ayo bunuh mereka! Sekarang, hanya suara pemimpin itu yang masih terdengar. Namun suaranya semakin mengecil. Bagaimanapun, pemimpin itu juga secara bertahap kehilangan kekuatannya, karena tubuh fisik maupun kekuatan jiwanya telah mencapai batas, sehingga dia tidak dapat lagi melanjutkan pertempuran, yang membuat banyak senjata prajurit Taisu yang dimasukkan ke seluruh tubuhnya. Namun, dia masih mengayunkan pedangnya yang semakin lambat. Jelas, dengan lubang berdarah di tubuhnya, dia juga tahu bahwa dia tinggal selangkah lagi dari kematian. Namun saat ini pupil matanya mulai membesar. Dia mengingat semua yang dia alami dalam hidup ini. Dan dalam pikiran pemimpin itu, sepertinya sekarang segala penyesalan yang ada dalam hatinya telah menghilang. Tepat ketika mata pemimpin itu kabur, karena dia sudah mencapai batasnya. Pedang di tangannya berhenti berayun di beberapa titik. Kemudian darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Apa sekarang saya akan mati? Ternyata perasaan akan mati itu agak lucu. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana Anda bisa mati dengan mudah? Tiba-tiba sebuah suara menggelegar di telinganya yang menyebabkan pupil matanya yang membesar, mengecil secara tiba-tiba. Selamat, ada saya. Anda tidak bisa mati sekarang. Saat suara itu terdengar lagi, sebuah pil ditembakkan ke mulutnya. Kemudian perasaan kehidupan yang agung mengalir ke dalam tubuhnya, dan semua senjata yang tertancap di tubuhnya terlempar keluar. Tepat ketika pemimpin itu sadar kembali, sebuah sosok muncul di depannya. Namun pemimpin itu tidak mengenalinya. Namun sosok itu memiliki penampilan ramping dan tampan. Ini pasti halusinasi sebelum kematian. Pria itu tersenyum pahit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan segera memejamkan mata. Jelas, dia mengira ini hanyalah momen halusinasi sebelum kematian. Hanya saja, ketika mata hampir terpejam, tiba-tiba sebuah suara terdengar semakin jelas. Karena ada banyak suara jeritan melengking dalam pertempuran, kemudian terdengar suara daging dan darah terkoyak saat ini. Oleh karena itu, pemimpin itu tiba-tiba membuka matanya lagi. Tidak, ini bukanlah ilusi. Setelah pemimpin itu selesai berbicara, dia melihat seorang pria berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, banyak prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di udara. Bahkan ratusan ribu prajurit Taisu tiba-tiba dimusnahkan dengan kecepatan sangat cepat. Senior, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Saat melihat sosok yang memunggunginya, pemimpin itu bertanya dengan lembut. Namun pemimpin prajurit Senshi yang bernama Feng Xiu ini hanya bisa melihat bagian belakang sosok itu. Kemudian sosok ini di depannya tiba-tiba mengangkat tangannya, dan lautan api muncul di depannya. Pada saat yang sama, bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam lautan api, sehingga aroma obat yang kuat segera menyebar dengan cepat. Melihat pemandangan ini, mata Feng Xiu tiba-tiba bersinar terang, karena jika ramuan menyembuh ini dibagikan kepada prajurit Senshi yang tersisa, maka mereka akan mati. Segera, puluhan ribu pil penyembuhan ditangguhkan di depan Feng Xiu, yang membuat Feng Xiu akhirnya bereaksi dengan cepat, karena rasa sakit di tubuhnya membuatnya terbangun dari keterkejutannya. Namun dia juga pulih dengan kecepatan yang menghancurkan tubuh fisik itu. Terima kasih, senior. Feng Xiu sangat gembira hingga dia hampir menangis.
Buru-buru mengambil pil tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang selamat di ngarai. Namun pada saat ini, di atas langit, para prajurit Taisu masih terus berjatuhan dari atas, sehingga adegan itu seperti hujan mayat, dan mereka mengeluarkan suara teredam saat mereka jatuh ke tanah, yang menunjukkan ratusan ribu prajurit Taisu ini sepertinya sama sekali bukan tandingan orang-orang yang dibawa oleh sosok ini, sehingga kebanyakan dari prajurit Taisu itu dimusnahkan dalam sekejap. Senior, apakah Anda berasal dari alam dewa kuno? Setelah Feng Xiu selesai mengantarkan obat puncarap dan kembali ke sisi sosok yang menyelamatkannya, dia segera bertanya lagi. Mendengar itu, sosok di depannya berbalik dan Xiaoyan lah yang menyelamatkan mereka. Setelah Xiaoyan memasuki ketiadaan Yun Timur, karena bintang ini sangat dekat dengan lubang cacing kecil, jadi Xiaoyan datang ke sini secepat mungkin dan menyelamatkan prajurit sensi ini. Apakah Anda berasal dari bintang ini? Atau Anda dikejar sampai ke sini oleh Taisu? Apakah masih ada pasukan Taisu lainnya di sekitar sini? Pada saat ini, Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Feng Xiu. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius. Senior, saya adalah leluhur bintang ini. Sekarang bintang-bintang di sekitarnya telah kehilangan kontak. Jadi situasinya tidak dapat diketahui. Saat ini, Dewa Taisu ini datang dan pergi sesuka hati mereka. Dan jika tidak mereka menemukan sebuah bintang, bintang tersebut akan mati. Feng Xiu tidak berani lalai dan buru-buru menjawab Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dan hormat. Lakukan beberapa persiapan dan tinggalkan bintang ini bersama saya setelah Anda selesai melakukannya. Setelah Xiaoyan memberikan perintah, Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian Xiaoyan melihat ke arah Dewa Kekosongan Taisu yang lebih besar. Setelah itu, suara kilatan cahaya guntur bergemuruh dan sosok Xiaoyan menghilang. War! Pada saat ini, sebuah suara yang sangat keras tiba-tiba bergema yang membuat Feng Xiu tercengang. Mendengar itu, Feng Xiu melihat ke atas dan dia melihat Dewa Kekosongan Taisu telah meledak. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.